Warga Indonesia akan segera memilih presiden baru mereka pada bulan depan. Mengingat Indonesia adalah negara kunci di apa yang disebut Global South, negara Islam terbesar di dunia, dan dengan ekspektasi menjadi ekonomi global utama ke-6 dalam beberapa tahun ke depan, pemilihan ini tidak diragukan lagi, penting bagi masa depan. Perlombaan presiden difokuskan pada dua kandidat. Di satu sisi, Prabowo Subianto, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan menganjurkan kebijakan luar negeri yang seimbang, menjadikan Indonesia sebagai semacam jembatan antara Barat dan kekuatan multipolar. Di sisi lain, Anies Baswedan, mantan gubernur Jakarta yang didukung AS, menjanjikan keberpihakan negaranya kepada Barat. Prabowo adalah salah satu protagonis dari strategi Indonesia saat ini untuk mencari garis netral di tengah ketegangan global. Contoh dari aspek negara ini adalah fakta bahwa Indonesia baru-baru ini berpartisipasi dalam latihan militer gabungan dengan Amerika Serikat sambil memperdalam hubungan ekonomi dengan China. Setelah menandatangani perjanjian kerjasama penting tahun lalu, lebih lanjut, karakteristik menarik lainnya dari mentalitas geopolitik Indonesia adalah pencarian protagonisme regional yang dapat dilihat dari fakta bahwa negara tersebut baru-baru ini memimpin latihan militer ASEAN pertama. Baswedan, bagaimanapun, memiliki sejarah pribadi hubungan dengan Amerika Serikat dan tampaknya bersedia membantu negara itu menjadi sekutu dekat Barat. Kandidat tersebut menyatakan bahwa niatnya adalah untuk menerapkan kebijakan luar negeri berbasis nilai, menyelaraskan Indonesia dengan proyek liberal globalis Barat, yang tentunya akan menimbulkan serangkaian masalah di tingkat regional, terutama dengan China. Indonesia dan China memiliki rivalitas dan sengketa wilayah. Dalam peta resmi terakhirnya, pemerintah China memasukkan zona maritim yang diklaim Indonesia, seperti Kepulauan Natuna, yang merupakan bagian dari Laut Cina Selatan. Meskipun ada perbedaan, kedua negara terlibat dalam kerjasama ekonomi yang produktif, dengan Beijing menginvestasikan puluhan miliar dolar dalam bisnis di Indonesia. Ini adalah hasil langsung dari pedoman kedaulatan dan non-alignment pemerintah saat ini, yang dijanjikan Prabowo Subianto untuk pertahankan, sementara Anies Baswedan bersumpah untuk membalikkan. Seperti diketahui, saat ini sedang terjadi peningkatan ketegangan di seluruh dunia, dengan Amerika Serikat secara bertahap kehilangan pengaruh globalnya dalam proses multipolarisasi geopolitik yang dipercepat. Dalam skenario ini, Washington tertarik untuk mendapatkan sebanyak mungkin sekutu untuk mengkompensasi kerugian konstan akibat keputusan beberapa negara untuk meninggalkan lingkup pengaruh Amerika. Khusus untuk kawasan Asia, minat Amerika Serikat untuk mendapatkan dukungan dari lebih banyak negara bahkan lebih besar, karena China dipandang sebagai musuh. Itulah sebabnya Amerika Serikat membutuhkan mitra lokal untuk menghadapi Beijing. Anies Baswedan bermaksud untuk memanfaatkan rivalitas negaranya dengan China untuk membenarkan kebijakan luar negeri pro-Amerika Serikat dan menjadikan Indonesia perwakilan Barat di Asia. Sangat mungkin bahwa jika dia menang, Anies Baswedan akan membawa negaranya lebih dekat dengan aliansi militer anti-Cina yang dipimpin Amerika Serikat di Asia seperti Quad dan AUKUS, memperkuat permusuhan anti-Beijing. Selain itu, mengingat peran relevan Indonesia di ASEAN dan pengaruh ekonomi regionalnya yang besar, peralihan pro-Barat ini juga bisa berarti tren regional di Asia yang mengarah ke negara-negara lain di blok tersebut untuk mengambil sikap anti-Cina. Kesediaan untuk mengubah negaranya menjadi perwakilan kepentingan Amerika adalah alasan mengapa Anies Baswedan saat ini menerima dukungan besar dari Washington,
terutama dalam konteks perang informasi. Mesin propaganda Barat menyebarkan rumor tentang kandidat oposisi, menggunakan isu-isu masa lalunya seperti keterlibatannya dalam kediktatoran Soeharto sebagai argumen untuk mengatakan bahwa kenaikan kekuasaannya akan menjadi ancaman bagi demokrasi Indonesia. Narasi-narasi ini disebarkan oleh Amerika Serikat karena kemenangan Prabowo Subianto tampaknya dekat. Kandidat tersebut jelas disukai oleh rakyat Indonesia, menjadi favorit dalam jajak pendapat pemilu yang menjelaskan mengapa Amerika Serikat meningkatkan perang informasinya. Tujuannya adalah untuk meyakinkan sebanyak mungkin warga Indonesia untuk memilih Anies Baswedan, sehingga mencoba membalikkan angka yang saat ini ditunjukkan dalam jajak pendapat. Tidak mungkin akan ada kemenangan telak pada 14 Februari, dan mungkin saja kedua kandidat akan saling berhadapan dalam putaran kedua pada Juni. Sampai hasil ditentukan, Indonesia perlu mendapat perhatian lebih karena negara ini sangat penting bagi Asia dan dunia Islam. Pasti upaya Amerika untuk memilih Anies Baswedan akan semakin intensif dalam beberapa minggu ke depan. Mengingat relevansi geopolitik yang tinggi dari masalah ini, bahkan mungkin sikap Barat terhadap Indonesia menjadi lebih agresif jika hasil yang diharapkan tidak dicapai melalui jalur pemilu, dengan kemungkinan upaya perubahan rezim dan color revolution jika Prabowo Subianto menang.